Halo, Mbak. Halo, Selamat siang. selamat siang. Di sini saya sebagai perawat yang bertugas pada siang ini. Di sini saya akan melakukan tindakan bertanya-tanya ke Mbaknya. Apa Mbaknya bersedia? Ya, bersedia, Mbak. Oke, kalau Mbaknya bersedia, apakah saya boleh pinjam gelang tangannya Mbak? Ya, silakan. Oke, dengan ibu siapa? Mbak siapa? Mbak Deborah ya, Mbak. Mbak Deborah. Oh, oke. Umurnya berapa ya kalau boleh tahu? 80 tahun. Oh, 80 tahun. Rumahnya? Di Purbalingga. Belingga. Oke. Yang pertama saya akan menanyakan Mbah, apakah Mbah pada dasarnya puas dengan kehidupan yang sekarang apa enggak? Ya, puas, Mbak. Puas, oke. Saya lanjut ya. Mbah sudah meninggalkan banyak kegiatan apa enggak? Banyak. Apa contohnya? Kalau dulu saya tuh sukanya sepedaan, Mbak. Oh, Sama sepedaan. saya. Itu di umur berapa kalau boleh tahu? Ya, selama saya muda sampai masih kerja itu sepedaan. Oke. Lanjut ya. Mbahnya apakah merasa senang dengan kehidupan yang sekarang? Ya, senang, Mbak. Oh, senang. Hampa atau tidak, Mbak? Ya, kadang-kadang hampa, Mbak. Kangen sama cucunya. Oh, susunya itu di mana ya? Jauh di sana, Mbak, di Jogja. Oh, di Jogja. Oke, nggak pernah nengok? Ya, paling kalau lebaran aja sih, Mbak. Oh, gitu ya. Oke, lanjut ya. Apakah Mbah mempunyai semangat baik setiap saat atau tidak? Ya, punya. Punya, oke. Apakah Mbah takut sesuatu yang buruk yang akan terjadi atau enggak, Mbak? Ya, takut biasanya. Takut. Hmm. Oh, yang ditakuti apa itu, Mbak? Kalau tiba-tiba saya mati, Oh, itu mah udah halu aja. takut, Mbak. Wah, nggak boleh takut, nggih. Semua orang akan merasakan kematian kok. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Apakah Mbah merasa bahagia pada sebagian besar hidup Mbah? Sebagian besar hidup Mbah bahagia apa enggak? Ya, bahagia. Bahagia, oke. Mbah sering merasa tidak berdaya atau enggak? Kadang-kadang, Mbak. Kadang-kadang, oke. Mbah lebih senang tinggal di rumah daripada pergi di luar atau mengerjakan sebuah hal yang baru gitu. Saya biasanya kalau di rumah jenuh, Semua. pengen kumpul sama teman-temannya di luar. Oh, tapi biasanya keluar apa enggak, Mbah? Kadang-kadang, Dibolehin sama ya anaknya. dianterin sama anak saya. Oh, diantarin. Ya bagus kalau begitu. Lanjut lagi ya. Apakah Mbah merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat Mbah dibandingkan kebayangan Mbahnya? Kalau saya, Kebanyakan orang gitu. kalau daya ingat ya kadang-kadang seringnya lupa, Mbak. Udah tua sih ya. Iya. Lanjut ya Mbah. Yang Mbah pikir hidup Anda sekarang ini menyenangkan apa enggak? Ya, menyenangkan, Mbak. Menyenangkan ya. Oke, kalau menyenangkan. Terus lanjut. Apakah Mbah merasa tidak berharga seperti perasaan Anda saat ini enggak? Kadang-kadang merasa nggak berharga Oh, kenapa itu? Karena gara-gara apa? karena saya sudah nggak kerja gitu. Merasa jadi beban gitu. Ini Oh iya, terus lanjut ya. Apakah Mbah merasa penuh semangat? penuh semangat, Mbak. Semangat ya. Biar nggak loyo. Oke, lanjut. Mbah merasa bahwa keadaan Mbah tidak ada harapan atau enggak? Ada harapan, Mbak. Ada harapan ya. Lanjut. Yang terakhir, yang Mbah pikir bahwa orang lain lebih baik ke depan keadaannya dari Anda apa itu? Dari Mbah?
Maksudnya itu bagaimana ya Mbak? Gini ya, apakah Mbah pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya dari Mbah? Itu menurut Mbah gimana? Iya, Iya atau tidak? Iya. Iya ya. Oke. Eh, Sudah selesai ya Mbak tanya-tanyanya. Apakah Mbah paham apa yang dijelaskan, paham yang ditanyakan sama saya? Oke, paham ya. Kalau paham, saya pamit pulang dulu ya Mbak. Misalkan nggak pamit pulang sih, pamit ke ruang perawat ya. Misalkan Mbak butuh bantuan, ingin curhat atau gimana, bisa pencet tombol aja, nanti saya ke situ untuk nanyain keadaan Mbak lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak. Sore. Selamat sore. Selamat siang Mbak. Siang. Perkenalkan, saya Pradipura ya, yang bertugas pada siang hari ini mulai pukul 2 siang sampai dengan pukul 9 malam nanti nih Mbak. Baik, di sini bolehkah saya meminjamkan identitasnya? Boleh. Baik, dengan Mbak Desti, ini betul? Nggih. Usianya 80 tahun, untuk alamatnya di Purbalingga, betul Mbak? Nggih. Baik, di sini tujuan saya akan menanyakan kepada Mbahnya, apakah Mbahnya bersedia? Bersedia. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit, Mbak. Kita mulai saja nih, Mbak. Baik, di sini saya mau bertanya kepada Mbahnya, apakah Mbah merasa puas dengan kehidupan Mbah sekarang ini? Iya, puas. Puas, ya. Selanjutnya, apakah sudah banyak yang Mbah tinggalkan, seperti kegiatan Mbah yang dulunya Mbah hobinya apa, sekarang Mbah ngapain gitu? Ada. Dulu kan saya pas muda sering berenang ya. Iya, Tapi sekarang nggak pernah karena sudah tua ya. Kalau buat renang takutnya kenapa-kenapa gitu. Bahaya, Mbah. Terus apakah Mbah merasa kehidupannya Mbah merasa hampa? Hampa ya hampa, sering hampa. Soalnya kan saya di sini di rumah kan cuma berdua ya, sama suami aja. Kalau anak-anak ada tiga, punya 3 anak. Tapi dia tuh anak-anak saya tuh pada ikut istri semua, pada nikah. Berarti Mbahnya tinggal berdua di rumah sama suaminya aja. Oke Mbah. Selanjutnya Mbah pernah merasa bosan nggak dalam hidup Mbah? Sering bosan Mbak, soalnya kan saya di rumah berdua aja ya, nggak ada kesibukannya. Maksudnya kayak kalau misalkan ada anak kan bisa kayak buat cerita-cerita. Kalau misalkan anaknya kesini kan ada cucunya, kan bisa saya emong gitu kan, jadi nggak bosen, nggak jenuh kayak gitu. Biasanya suka video call nggak Mbak sama anaknya? Ya sering. Anaknya sering pulang? Anaknya? Iya. Ya pulang kalau ada hari-hari besar, kalau ada acara gitu aja sih. Kalau cuti gitu. Mbak nggak mau ikut sama anaknya gitu, biar diurus sama anaknya gitu? Suaminya belum mau. Belum mau. Kan kalau misal ikut anaknya kan Mbahnya juga ada yang nolong, ada yang bantu gitu Mbah. Iya, suaminya nggak mau karena bapak takut, katanya ngerepotin terus gitu. Ya nggak apa-apa kan gantian gitu loh. Selanjutnya ya Mbah, apakah Mbah mempunyai semangat baik setiap saat? Kalau semangat sih ya semangat Mbah. Bagus ya Mbah. Dan apakah Mbah merasa takut nggak? Apa ada sesuatu hal yang buruk yang mungkin akan terjadi dalam hidup Mbah? Ya merasa takut ya Mbak, soalnya kan di rumah cuma berdua ya. Jadi kayak misalkan kalau saya sendiri sakit, ya kayak butuh bantuan ya gitu kan. Kalau suaminya kan bapaknya udah sama-sama sepuh gitu, jadinya ya kayak kecapean ya gitu. Kesepian ya Mbah. Nah selanjutnya, apakah Mbah merasa bahagia nggak pada sebagian hidupnya Mbah? Bahagia. Alhamdulillah Mbah. Terus
apakah Mbah merasa sering tidak berdaya dalam hidupnya? Enggak sih mbak. Semangat ya? Enggak. Nah, Semangat terus. bagus itu. Terus selanjutnya, apakah Mbah merasa lebih senang tinggal di rumah atau pergi untuk mengerjakan sesuatu hal yang baru? Kalau saya sendiri ya senangnya kadang ikut bapak sih ya mbak. Iya. Kayak misalnya bapak kan sekarang udah pensiunan gitu, jadinya kayak garap sawah mbak. Oh, nggak Jadinya salah. tumut kayak gitu. Masih kuat ya Mbah? Enggak masih. Biasanya tuh kan jalan-jalan ya Mbah berdua gitu, pergi kemana, makan bareng apa gimana gitu? Enggak pernah. Oh nggak pernah. Palingnya itu cuma ke sawah berdua gitu. Kalau enggak jalan-jalan kalau pagi, kayak misalkan jalan-jalan pagi tuh kalau habis subuh kayak gitu. Bagus ya Mbak, buat kesehatan juga bagus. Oke. Oke. Terus selanjutnya, apakah Mbah merasa mempunyai banyak masalah nggak dalam hidupnya atau daya ingatnya gitu? Alhamdulillah kalau masalah sih enggak ya mbak. Tapi kalau daya ingatnya, ya wong nyatane wong tua ya mbak. Betul. Ya. Pikiran ya. Juga Udah lupa. iya udah lupa lah wong nyatane udah tua gitu ya. Jadinya pikun nih gitu mbak. Pikun. Tapi sama suami sendiri nggak lupa ya Mbak? Ya enggak. Oke, bagus. Selanjutnya, apakah Mbah pikir hidup Anda sekarang ini menyenangkan nggak? Hidupnya Mbah itu menyenangkan nggak sekarang ini? Ya disyukuri aja lah ya mbak. Iya. Insya Allah menyenangkan lah ya. Walaupun Jalani aja. walaupun anaknya di sana gitu. Oke. Selanjutnya nih Mbah, apakah Mbah merasa tidak berharga seperti perasaan Anda saat ini nggak? Gimana? Bisa diulangi? Apakah Mbah merasa tidak berharga gitu seperti perasaan Mbah sekarang? Kalau merasa berharga ya mungkin ya iya sih ya mbak kan. Iya. Soalnya kan gimana ya, kalau diceritain tuh susah. Kalau misalkan anak saya kan juga di sana kan, jadi kayak anak itu berarti banget buat kita. Iya, betul. Jadinya kan kayak terus kayak itu berharga gitu mbak. Cucu juga berharga juga Iya, ya. nah gitu mbak. Nah selanjutnya, apakah Mbah merasa penuh dengan semangat gak untuk menjalani hari-hari ini gitu loh, meskipun di rumah cuma berdua gitu? Kalau misalkan semangat, gimana tadi ya, bisa diulangi mbak? Mbah merasa mempunyai semangat gak buat menjalani hidup? Iya semangat mbak, soalnya kan kita kan udah berumah tangga ya, kita juga punya anak, dan kita ya harus sebisa mungkin harus bisa semangat di depan orang-orang, terutama pada anak ya, nggak boleh ngeluh kayak gitu. Walaupun keadaan sehampa apapun, nggak sesemangat apapun, kita harus sesemangat biar kayak anaknya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu cemas gitu. Mbah kalau misalnya punya masalah gitu, biasanya suka dicurhat apa cerita sama pasangan apa enggak? Ya paling curhatnya ke suami sih ya. Kalau ke anak-anak jarang mbak, soalnya mbok yang di sana pada kepikiran gitu. Tapi lebih baik cerita Mbak dibanding dipendam sendiri malah jadi penyakit seperti itu. Ya, harus semangat, punya motivasi buat buat hidup begitu ya. Iya. Seperti itu. Nah terus, apakah Mbak merasa bahwa keadaan Anda tidak Mbak intinya punya harapan nggak buat menjalani hidup ini? Punya harapan. Ya semangat juga ya. Punya. Selanjutnya terakhir, apakah Mbah pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya dari Mbah nggak? Iya. Kayak gitu. Kenapa Mbah? Alasannya? Kan Mbah tadi bilang kalau orang lain itu keadaannya lebih baik daripada kita, kayak gitu. Itu kenapa alasannya Mbah bisa mengatakan seperti itu? Alasan kenapa aku jawab iya ya, karena kan semua orang belum tentu seperti kita ya. Jadi kita ya banyak-banyak bersyukur kan. Mungkin bagi orang itu enak banget, gini gitu. Misalnya itu sama aja yang berharga nggak ya mbak? Ya mbak kalau boleh tahu.
kayak misal kita lebih memandang orang lain itu lebih baik daripada kita itu, ya sama aja apa rumput tetangga lebih hijau daripada kita kan, seperti itu. Toh juga belum tentu tetangga kita itu lebih baik daripada kita loh Mbak, gitu. Jadi apapun keadaannya itu kita harus bersyukur gitu ya Mbak, gitu. Untuk kesehatannya Mbak sehat? Alhamdulillah. Yang masih sekarang dirasain apa aja Mbak? Kalau yang saya rasakan sekarang sih nggak ada Mbak. Oh nggak ada ya? Palingnya cuma penyakit orang tua ya Mbak. Iya. Maksudnya ya paling pegel-pegel Mbak, nggih. Udah wajar gitu. Pokoknya pola sehat untungan gitu. lebih baik nih Mbak. Terima kasih buat waktunya yang Mbak sudah bersedia gitu untuk saya tanya-tanyain. Kiranya apa yang saya tanyakan ini bisa bermanfaat buat Mbak juga gitu. Amin. Pokoknya Mbak tetap jaga kesehatannya gitu. Pola makannya juga dijaga, pola pikirnya juga dijaga nih Mbak. Semangat terus nih Mbak. Semoga Mbak lekas sehat, lekas sembuh. Saya akan kembali ke ruang perawatan untuk melakukan dokumentasi. Apabila nanti Mbak membutuhkan bantuan atau pertolongan, bisa ke ruang perawat atau bisa menekan tombol merah yang berada di belakang bed Mbak. Seperti itu. Terima kasih nih Mbak, permisi. Sama-sama.